Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini mengenalkan saya adalah seorang Muslim. Tidak lupa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada saya sendiri, agar saya bisa mungkin video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Liza Aryani. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas 2C dari mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika Diskrit mengenai tema fungsi rekursif. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai definisinya. Apa sih definisi fungsi rekursif itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi rekursif itu. Jadi fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika didefinisikan mengacu pada dirinya sendiri. Nah, fungsi rekursif ini disusun oleh dua bagian. Pertama yaitu basis. Nah, basis bagian ini basis ini adalah bagian yang bernilai awal tidak mengacu pada dirinya sendiri. Maksudnya di sini yaitu basis adalah yang bernilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Yang kedua ada recurrence. Recurrence adalah bagian yang mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Baik, lanjut. Baik, di sini ada contoh dari definisi fungsi rekursif itu sendiri. Nah, di sini ada rumus yaitu n faktorial sama dengan bernilai 1 jika n sama dengan 0, bernilai n kali dalam kurung n kurang 1 faktorial jika n lebih besar dari 1. Nah, jadi n faktorial sama dengan 1 ini disebut dengan basis, dan n faktorial sama dengan n kali dalam kurung n kurang 1 faktorial yaitu disebut dengan recurrence. Nah, di sini kita akan membahas tentang contoh soal dari definisi fungsi rekursif itu sendiri. Nah, di sini ada soal itu 5 faktorial dihitung dengan langkah berikut. Nah, kita ini akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Yang pertama, kan soal kita itu 5, jadi kita akan menghitungnya dari angka 5 sampai ke urutan yang paling bawah yaitu 0. Nah, kita masuk barisan yang pertama. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. Turun barisan yang kedua yaitu singkat 4, jadi turun 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. Turun lagi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial. Lanjut turun lagi barisan yang keempat, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial. Lanjut 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial. Dan terakhir yaitu barisan yang ke-6, 0 faktorial sama dengan 1. Kan di sini disebut bernilai 1 jika n sama dengan 0. Lanjut kita akan membahas tentang recurrence ya. Di sini masuk bagian pertama, 0 faktorial sama dengan 1. Kan di sini tadi menghitungnya dari angka 5 ke bawah. Kalau di sini itu menghitungnya dari angka 0 ke atas itu ke 5 gitu kan. Jadi 5 faktorial
Jadi 0 faktorial sama dengan 1. Barisan yang kedua yaitu 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial. Nah, kita hitung 1 kali 1. 1 ini yaitu faktorial, sedangkan 1 yang ini yaitu 0. 0 kan 0 nilainya sama dengan 1, otomatis 1 kali 1 sama dengan 1. Masuk barisan yang ketiga. Di sini ada 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial. Maka kita kalikan 2 kali 1. 1 ini dapat dari mana? 1 yang ini dapat dari hasil dari 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi 1 ini dapat dari hasil 1 perkalian 1 kali 1 gitu. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Masuk barisan yang keempat yaitu ada 3 faktorial. Pokoknya dia berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan soal kita tadi sampai 5-nya. Nah, jadi kita masuk barisan keempat tadi. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2. 2 dapat dari mana? 2 ini dapat dari hasil dari perkalian 2 kali 1. Maka dikalikanlah 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, lanjut. Di sini ada barisan kelima yaitu 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial sama dengan 4 kali 6. Sama 6 ini dapatnya dari mana? 6 ini dapat hasilnya dari perkalian 3 kali 2 sama dengan 6. Maka di sini 4 kali 6 sama dengan 24. Dan yang terakhir, barisan yang terakhir yaitu 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial sama dengan 5 kali 24. 24 hasil di sini, maka 5 kali 24 sama dengan 120. Jadi 5 faktorial hasilnya sama dengan 120. Ini mengenai contoh dari definisi fungsi rekursif itu sendiri. Nanti kita akan membahas mengenai beberapa contoh dari fungsi rekursif lainnya. Baik, kita lanjut. Di sini ada beberapa contoh dari fungsi rekursif lainnya. Nah, nanti kita akan membahas salah satu dari dari beberapa fungsi rekursif lainnya ini. Nanti kita akan membahas mengenai fungsi Chebyshev. Nah, di sini ada contoh soal dari fungsi Chebyshev itu sendiri, yaitu tentukan nilai f dalam kurung 10 menggunakan fungsi Chebyshev. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya yaitu t dalam kurung nx sama dengan bernilai 1 jika n sama dengan 0, bernilai x jika n sama dengan 1, dan bernilai 2 kali t dalam kurung n kurang 1x dikurang t dalam kurung n kurang 2x jika n lebih besar dari 1. Nah, nanti kita menjelaskan soal yang sudah ditentukan ini. Penjelasannya itu kan menggunakan rumus ini. Nanti kita akan menyesuaikan, kita menggunakan yang mana, ini atau ini gitu kan, seperti ini. Nanti kita akan jelaskan ini gitu. Nah, tadi kan soal kita kan tentukan nilai f dalam kurung 10, berarti otomatis kita menjelaskannya dari 0. Di sini sudah saya buat, yaitu 0, n kan sama dengan 0. Jadi 0 sampai 10. Nah, langsung saja kita masuk cara penyelesaiannya, yaitu n sama dengan 0. N sama dengan 0 yaitu n dalam kurung 0x sama dengan 1. Kan tadi bernilai 0 jika bernilai 1 jika n-nya sama dengan 0, otomatis di sini
kan n-nya sini tadi 0, n sama dengan 0, jadi otomatis nilainya di sini 1. Nah, lanjut barisan yang kedua itu n sama dengan 1, t dalam kurung 1,x atau 1x sama dengan x. Kenapa di sini x? Karena di sini sudah jelas bernilai x jika n sama dengan 1. Nah, n-nya ini kan bernilai 1, maka hasilnya ini, maka nilai yang di sini itu x, karena di sini bernilai x jika n sama dengan 1. Nah, masuk kita barisan yang ketiga, yaitu n sama dengan 2. Nah, t dalam kurung 2x sama dengan, ini langsung kita masuk rumusnya yang ini ya kan, ini 2 kali t dalam kurung 2 kurang 1x, 2 kurang 1, kita masuk dalam kurung n yang ini, kan ini nih n-nya kan sama dengan 2, berarti kalau kita pindahkan sini, n ini berubah menjadi 2, di sini juga menjadi 2, otomatis kalau kita taruh yang di sini berarti 2 kurang 1, karena nilai 1 dan nilai 2 ini kan tetap, yang cuman dirubah itu pada n-nya, sedangkan n yang di sini bernilai 2, jadi 2 kali t dalam kurung 2 kurang 1x kurang t dalam kurung 2 kurang 2x sama dengan, langsung kita hitung 2t di sini kan, langsung kita gabungkan 2t, terus tuh 2 kurang 1 berapa, yaitu 1, x, berarti 2 kurang 1 1x, terus tuh dikurang t dalam kurung 2 kurang 2 berapa, 2 kurang 2 sama dengan 0, berarti 0,x. Nah, langsung kita jumlahkan, kita hasilnya berapa, terus tuh di sini ada perhitungan lagi, hitungnya 2 kali 1, 2 kali 1 sama dengan 2, ada x, berarti 2x dikurang 0, ini kan kalau diperkalian jadi 0, jadi 0 kan, berarti di sini 0t dalam kurung n x sama dengan min 1, tuh kan, jadi hasilnya 2 kali x 2x min 1, sorry. Terus tuh kita masuk barisan yang keempat dengan n sama dengan 3. Di sini ada t, kita langsung masuk rumus ya, seperti ini, t 3, ini kan nx, berarti n nya kita ganti dengan 3, berarti 3x, t 3x sama dengan 2 kali t dalam kurung 3 kurang 1 x kurang t dalam kurung 3 kurang 2x. Jadi totalkan 2t di sini 3 kurang 1 sama dengan 2x dikurang t 3 kurang 2 sama dengan 1x. Jumlahkan lagi. Jumlahkan lagi di sini. Berarti 2t ini menjadi 2x. 2x ini berapa tadi yang sudah kita totalkan, yaitu ini. Hasil dari 2x kan, t2x kan hasilnya ini. Nah, berarti kita taruh di sini 2 dalam kurung 2x kurang x. X ini dapat dari mana? Kan tadi kan di sini dalam kurung t1x kan hasilnya ini. Nah, t1x, maka hasilnya ini, berarti otomatis hasil yang ini sama dengan x. Jadi 2 kali 2x sama dengan 4 ya kan, 4x dikurang 1 berarti 3x. Terus tuh 2 kali min x sama dengan min 2. Kita lanjut di barisan yang keberapa nih, barisan yang kelima ya, dari bagian n sama dengan 4. Nah,
Nah, jadi kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu T dalam kurung 4X sama dengan 2 kali T dalam kurung 4 kurang 1X kurang T dalam kurung 4 kurang 2X sama dengan 2T dalam kurung 4 kurang 1 berapa? 4 kurang 1 kan 3. Nah, berarti 3X. 4 kurang 2 berapa? 2. Hasilnya 2 kan? Berarti 2 taruh di sini, 2X. Lanjut, sudah selesai barisan ini, sudah kita hitung. Lanjut ke bawah, itu 2. Kita pecahkan lagi 2. Terus tuh dalam kurung 3T yang nilainya T 3X ini kan hasilnya ini. Nih, kan ada 3 nih, T 3X. Hasilnya kan yang ini nih, 3X min 2, kan? Jadi kita masuk ke sini, 2 3X min 2. Kok 3 gitu kan? Karena di sini kita meletakkan sesuai permintaan yang di sini. Kalau di sini 3X, kita meletakkan hasil dari 3X. Kalau kita di sini 1X, ya kita meletakkan dari hasil 1X gitu ya. Nah, lanjut, 2 dalam kurung 3X kurang 2 dikurang 2X kurang 1. Nah, sama T2X ini kan hasilnya ini nih. Ini kan T2X nih. Nah, ini kan hasilnya 2X kurang 1, maka kita taruh di sini. Jadi di sini 2X min 1. Lanjut, kita hitung lagi. 2 kali 3X sama dengan 6X. Terus tuh 2 kali 2 sama dengan 4 min 4 gitunya, dikurang 2X tambah 1. Jadi hasilnya 6 dikurang 6X dikurang 2X sama dengan 4X min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Nah, jadi hasilnya ini. Lanjut ke N5. Jadi kita kan sampai 10, berarti kita hitungnya harus sampai 10. Ini kita baru sampai 5 nya. Lanjut, kita sampai ke 5. Nah, di sini sama juga, perhitungannya sama juga. T dalam kurung NX sama dengan 2 kali T dalam kurung 5 kurang 1X kurang 1, 5 kurang 2X. Nah, 2T dalam kurung 4 kurang 1 berapa? 5. 4 kurang 1 berapa? 4. Berarti 4X dikurang 1. 5 kurang 2 berarti 3X sama dengan 2. Di sini 4. Di sini kan T4X. Nih, ini dia T4X. Berarti kita ambil dari hasil dari T4X ini, yaitu 4X min 3. Kita taruh di sini. Kan permintaannya di atas tuh. Sama juga yang ini nanti. Ya. Berarti 2 dalam kurung 4X kurang 3 dikurang 3X kurang 2. Gitu. Sama dengan 2 kali 4X sama dengan 8X. 2 kali min 3 yaitu min 6X dikurang 3X tambah 2 sama dengan 5X kurang 4. Cara hitungnya itu yaitu X sama X ya. Jadi 8X dikurang 3X berapa? Jadi 5. Jadi 5X dikurang 3 dikurang min 6 kurang 2 berarti min 4. Lanjut ke N6, yaitu T dalam kurung 6X sama dengan 2 kali T dalam kurung 6 kurang 1X kurang T dalam kurung 6 kurang 2X sama dengan 2T dalam kurung, ini kan 6 kurang 1 sama dengan 5, berarti di sini 5X. 6 kurang 2 sama dengan 4, berarti sini 4X. 2T dalam kurung 5X dikurang T 4X dalam kurung 4X. Lanjut, di sini ada 2. Di sini kan ada permintaannya dari T5X.
T5X berapa? T5X hasilnya yaitu ini 5X min 4. Berarti kita taruh sini 2X 5 dalam kurung 5X 2 dalam kurung 5X min 4 dikurang 4X min 1 sesuai permintaan yang di sini, sama dengan 2 kali 5X sama dengan 10X dikurang 2 kali min 4 sama dengan min 8 dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 6X kurang 5. Nah, lanjut ke 7 T dalam kurung 7X sama dengan 2T dalam kurung 7 kurang 1X dikurang T dalam kurung 7 kurang 2X. Nah, 7 kurang 1 berapa? 7 kurang 1 yaitu 6X. 7 kurang 2X sama dengan 5X sama dengan 6X hasilnya itu ini, berarti 6X min 5, dan ini hasilnya 5X min 4. Jadi hasil dari 7 itu sama dengan 7X kurang 6, dan ini 7 yang 8 sama juga. Sorry ya, mana tadi nggak nampak kalau misalnya diperbesar nanti bawahnya. Jadi lanjut kita ke 8, yaitu di sini ada 8X kan, 2 kali T dalam kurung 8 kurang 1X dikurang 1 dalam kurung 8 kurang 2. Nah, 8 kurang 1 berapa? 8 kurang 1 sama dengan 7, berarti tambah X 7X, sama juga 8 kurang 2 sama dengan 6, berarti 6X. Di sini lanjut 7 ini kan 7X hasilnya ini. Jadi hasil dari 8X jadi 8X min 7. Lanjut ke kita 9. Nah 9 sama, hitungannya sama, nanti hasil dari 9X itu 9X min 8 dan 10 yaitu 10X min 5. Mungkin sampai sini saja pembahasan dari saya, yaitu mengenai materi fungsi rekursif. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan di sini saya ingin menyampaikan, jadi hebat saja itu tidak cukup, maka jadilah hebat yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.